Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ali, NPM 200101049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIF. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan dari hasil rangkuman makalah dari 10 makalah mata kuliah bimbingan konseling yang kepada Ibu Riana Anjarsani MPD selaku dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih atas tugasnya. Dan untuk memulai pada presentasi kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama yaitu makalah kelompok 1 dengan tema pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Pengertian yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu Guidance, yaitu satu bidang dan program dari pendidikan. Program ini ditujukan untuk membentuk dan mengoptimalkan perkembangan siswa. Bimbingan adalah proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, agar dalam membimbing dapat mengembangkan kemampuannya tersebut. Adapun konseling yaitu adalah suatu proses pemberi bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara konseling seorang ahli yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau biasa disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah tersebut sesuai dengan yang akan dilaksanakan oleh konselor. Lalu yang B, tujuan dari bimbingan konseling. Secara lebih rinci, tujuan bimbingan konseling adalah membentuk peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, seorang kemasyarakatan, keberagamaan, dan kesusilaan. Secara khusus, layanan bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan perkembangannya dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dapat diketahui dan disimpulkan bahwasannya bimbingan konseling belajar adalah bimbingan kepada individu yang bertujuan untuk membantu individu tersebut mengatasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Lalu ada beberapa tujuan bimbingan konseling, yaitu tujuan bimbingan konseling dalam aspek pribadi sosial, dan yang kedua tujuan konseling dalam aspek belajar, dan yang ketiga adalah tujuan bimbingan konseling dalam aspek karir. Lanjut, untuk fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan. Menurut Soekardi dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008, fungsi bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. Sebagai pencegahan atau preventif. Lalu fungsinya kembali yaitu sebagai pemahaman. Lalu ada lagi fungsinya lagi yaitu sebagai perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi pengatasan, dan yang terakhir yaitu fungsi penyaluran. Dari fungsi tersebut yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi bimbingan konseling adalah membantu peserta didik dalam menjalani proses pengembangan yang terkadang berupa masalah-permasalahan baru ataupun yang pernah dihadapi oleh peserta didik. Jika fungsi tersebut telah terlaksana dengan baik, maka peserta didik akan mampu berkembang secara wajar dan mantap menuju aktualisasi diri secara optimal. Lanjut makalah untuk kelompok yang kedua yaitu dengan tema landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian landasan dan konseling. Pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan. Untuk dapat berdiri tegak, bangunan tersebut akan menjadi kokoh dengan menggunakan fondasi atau fondasi yang kuat yang bisa bertahan lama. Bangunan itu mudah goyah, bahkan mudah roboh ketika fondasinya tidak kuat. Demikian pula dengan layanan bimbingan konseling, apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan konseling itu sendiri. Yang terjadi taruhannya adalah individu yang dilayani atau klien. Lanjut, ada beberapa landasan dalam bimbingan konseling.
Yang pertama adalah landasan religius, di mana landasan religius ini terpaku pada yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana semua itu berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sikap keberagamaan, bahwasanya manusia itu memiliki agama dan memiliki Tuhannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu peranan agama. Maka dalam suatu landasan, agama itu berperan penting dalam landasan konseling. Lalu yang kedua itu landasan filosofi. Ada juga yang selanjutnya itu landasan historis. Lalu yang keempat landasan psikologis yang mengacu kepada karakter atau sifat diri seorang peserta didik. Ada juga yang kelima yaitu landasan sosial budaya, di mana budaya-budaya pada lingkungan tersebut yaitu menjadi suatu landasan untuk mengkonseling seorang. Lalu ada landasan ilmiah dan teknologi, di mana dalam landasan tersebut mengacu terhadap keilmuan bimbingan dan konseling, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan konseling, dan pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu landasan pedagogis, di mana landasan tersebut mengacu pada pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari bimbingan konseling. Lanjut yang ketiga, makalah ketiga yaitu dengan tema prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling adalah pemanduan hasil-hasil dari kajian teoretik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan suatu pelayanan. Nah, dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia. Nah, pengembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial, budayanya, pengertian tujuan, fungsi, dan prosesnya penyelenggaraan bimbingan konseling. Lalu ada yang selanjutnya itu prinsip-prinsip bimbingan konseling secara khusus dan secara umum. Yang pertama yaitu bimbingan konseling secara umum yang terlebih dahulu, yaitu yang pertama, dasar bimbingan dan konseling tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan dan dasar negara, yaitu Pancasila. Lalu yang selanjutnya, perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing atau klien. Lalu yang selanjutnya, bimbingan diarahkan kepada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri di dalam menghadapi kesulitannya. Lalu yang selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaksanaan program bimbingan yang harus oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dan bidang bimbingan atau bisa dikatakan profesional dalam mengkonselor seorang. Lalu yang selanjutnya yaitu program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh. Lalu untuk prinsip-prinsip khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program bimbingan harus berfokus pada siswa atau klien. Lalu keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Jadi bagaimana orang di konselor itu menuju kepada perubahan itu tergantung pada kliennya atau peserta didik yang di konseling. Lalu yang selanjutnya, ibu pembimbing harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbingnya. Jadi seorang konselor itu harus menjaga rahasia seorang klien agar tidak diketahui oleh banyak orang karena sifatnya pribadi. Lalu selanjutnya itu pembimbing hendaknya menggunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melakukan tugasnya. Bimbingan harus dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan. Jangan putus ketika 1-2 kali itu diberhentikan, tapi terus secara berturut-turut gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip dari bimbingan konseling. Ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu layanan mungkin suatu permasalahan atau layanan di mana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh peserta didik. Nah, itu mengenai layanan. Lalu yang kedua itu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan permasalahan individu. Nah, ini permasalahan dari individu sendiri, yaitu seorang peserta didik. Mungkin dalam dirinya atau mungkin dalam kehidupannya, itu adalah dapat dijadikan sebagai prinsip bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program layanan. Nah, di sini kaitannya dengan program.
Lalu dan yang keempat itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Lalu lanjut untuk makalah yang keempat dengan tema asas-asas bimbingan konseling. Nah, pengertian asas-asas bimbingan konseling yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling terhadap siswa berjalan dengan baik, serta tujuan yang diinginkan dapat tercapai, yaitu dengan adanya asas-asas BK atau tidak dilaksanakan dengan kelancaran proses layanan hasil dan didapatkan dari pelayanan BK tersebut tidak efektif. Ada beberapa asas bimbingan konseling, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tuturi handayani, yaitu ada 12 asas bimbingan konseling. Lalu lanjut untuk makalah yang kelima, yaitu jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling. Nah, layanan tersebut dalam bimbingan konseling ada layanan diberikan kepada konselor terhadap klien demi terwujudnya suatu penyelesaian atau jalan keluar masalah yang dihadapi oleh klien. Ada beberapa jenis bimbingan konseling, yaitu yang pertama layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan perorangan, layanan kelompok atau konseling kelompok. Yang ketujuh layanan konsultasi, layanan mediasi, dan yang kesembilan yaitu layanan advokasi. Lanjut untuk makalah yang kesembilan yaitu kegiatan mendukung bimbingan konseling. Pengertiannya kegiatan mendukung yaitu kegiatan mendukung bimbingan konseling merupakan suatu usaha mengumpulkan data keterangan tentang diri peserta didik atau klien demi keterangan tentang lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan di sekitarnya. Nah, di mana macam-macam dari kegiatan pendukung bimbing ada banyak. Yang pertama yaitu aplikasi instrumental bimbingan konseling, dan yang kedua yaitu himpunan data, yang ketiga itu kunjungan rumah, yang keempat konferensi kasus, dan yang kelima alih tangan. Ada 5 berarti. Oke. Lanjut untuk makalah kelompok 7 yaitu miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam bimbingan konseling, di mana miskomunikasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada suatu konsep tidak kesesuaian pengertian ilmah. Bentuk konsepsi ini dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan, atau tidak benar rata konsep gagasan itu atau pandangan yang belum benar. Ada beberapa miskomunikasi yang sering terjadi, yaitu masalah yang sering menjadi kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling di sekolah ialah guru bimbingan konseling sering anggap sebagai polisi sekolah. Bimbingan konseling sering dianggap sebagai media pemberi nasihat dan lain sebagainya. Kesalahan ini perlu dilakukan pencegahan agar tidak menyebar, dan selanjutnya perlu dilakukan penyelesaian proses pelayanan ini supaya konseling itu tidak dianggap sebelah mata. Lalu cara mengatasi dalam bimbingan konsepsi seperti ini yaitu kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling dapat menjadi program yang dan kegiatan BK kurang optimal sehingga kesalahan tersebut perlu diatasi. Kesalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan informasi tentang program dan kegiatan dalam bimbingan konseling agar siswa mengerti dan memahami program kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru bimbingan konseling. Lanjut yaitu makalah kelompok 8 yaitu masa-masalah dalam pembelajaran dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari oleh siswa atau sebaliknya hambatan ini dapat berasal dari dalam ataupun luar siswa. Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang akan dihadapi oleh seorang guru dan merupakan tanggung jawab seorang guru harus dapat bisa mengatasinya. Ada 3 jenis masalah belajar, yaitu yang pertama disleksia atau kesulitan belajar membaca. Yang kedua itu gangguan disgrafia yaitu kesulitan belajar menulis, dan yang ketiga itu diskalkulia atau kesulitan belajar matematika atau tentang hitung-menghitung. Nah, cara mengatasinya ada 4, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu salah satu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu yang kedua itu diagnosis atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu yang ketiga prognosis, merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang dapat membantu pengatasan
masalah kesulitan belajar siswa. Lalu yang terakhir yaitu tes diagnosis, yang dimana masalah belajar yang kurang sekali diperhatikan sekolah lewat tes itu akan dapat diketahui letak kelemahan seorang siswa. Lanjut yaitu di kelompok 9, masalah umum dan penanggulangannya. Nah, kriteria masalah pada dasarnya, masalah ditandai oleh adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Namun semua masalah perlu ditangani melalui pendekatan konseling. Suatu masalah perlu ditangani melalui konseling. Bila memenuhi kriteria tertentu, pada dasarnya masalah tersebut berasal dari suatu masalah yang cukup serius, cukup mengguncangkan pribadi konseli. Masalah tersebut senantiasa mencekam sehingga pikiran dan perasaan konseli tidak dapat berfungsi sebagai yang semestinya. Lalu ada 6 jenis, yaitu emosi. Masalah emosi ini adalah masalah jenis-jenis masalah. Dengan cara yaitu dengan memberikan pelayanan khusus bagi siswa melalui program layanan informasi. Ada juga yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri, yaitu penanggulangannya melalui media sarana dan prasarana serta fasilitas pembinaan atau bakat yang baik lewat kegiatan ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah masalah perilaku seksual, di mana untuk menanggulanginya adalah mengatasinya seperti ini. Sekolah hendaknya melakukan tindakan-tindakan yang nyata, misalnya pendidikan mengenai seks. Lalu yang selanjutnya itu masalah perilaku sosial, di mana penanggulangannya yaitu sekolah harus mampu memperlakukan siswa secara sama, adil atau rata. Lalu yang selanjutnya yaitu masalah moral. Penyelenggara atau berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan budi pekerti itu harus ditekankan. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu masalah keluarga. Penanggulangannya untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, maka sekolah harus mampu meningkatkan kerjasama dengan orang tua dari para siswanya. Lanjut yang terakhir yaitu kelompok 10, peran guru BK dalam menghadapi masalah siswa. Nah, peran guru BK dapat dipergaskan yaitu pertama, masyarakat pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling terutama program satuan layanan dan satuan pendukung. Yang ketiga, pelaksanaan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Keempat, melaksanakan program layanan pendukung. Kelima, menilai proses dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan bimbingan konseling. Ketujuh, melaksanakan tindakan lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan konseling pendukung bimbingan konseling. Kedelapan, mengadministrasikan kegiatan suatu layanan dan suatu bentuk bimbingan konseling yang dilaksanakan. Kesembilan, mempertanggungjawabkan bimbingan dan konseling, pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan bimbingan konseling dan secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling dan kepala sekolah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu pertama, faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersendiri, yaitu mengenai jasmani, motivasi atau dorongan belajar, dan yang terakhir itu kurangnya kemampuan dasar. Nah, yang kedua yaitu faktor ekstern, di mana faktor-faktor yang berasal dari luar diri, yaitu bisa lingkungan, keluarga, masyarakat, atau lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir yaitu upaya guru BK dalam mengatasi kesulitan siswa. Ada peran guru dalam mengatasi dan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, yaitu dengan yang saya jelaskan pada makalah sebelumnya tadi. Dan yang kedua itu upaya yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Oke, demikianlah presentasi rangkuman dari tugas UTS. Bila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, pada Allah minta ampun. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan ulasan terkait setelah kita belajar bimbingan konseling, yaitu menurut pendapat saya, untuk saya pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Riana selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Saya merasa saya sedikit lebih memahami apa itu fungsi konseling. Jadi saya menganggap dulu konseling itu atau BK itu adalah tempat di mana itu sebagai momok terbesar dari siswa, karena orang-orang yang masuk dalam ruangan BK itu adalah orang-orang yang bermasalah. Tapi setelah saya belajar banyak di kampus mengenai bimbingan konseling, ternyata bimbingan konseling itu sangat luas, sangat menambah relasi bagi saya, bahwasanya bimbingan konseling itu sebagai tempat untuk mencari jalan keluar,
mencari tempat untuk kita melakukan suatu usaha untuk memperbaiki diri supaya kita itu menjadi orang yang lebih baik. Karena sifatnya juga bimbing konseling itu adalah membimbing, mengarahkan, di mana yang tadinya belum baik itu menjadi baik. Dan juga ketika kita sudah dikonseling dan dibimbing, insya Allah kita akan menjadi teratur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya berterima kasih kepada Ibu Riana Anjasani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Demi Allah, ini jujur dari diri saya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.